Udah rekam, udah rekam. Ada Windows R nggak di situ, Pak Ikal? Windows, Windows, gambar Windows. Kemudian sekalian sama R, Windows sekalian sama R. Ah, persen. Kalian persen. Ah, udah itu CMD tuh. Udah ya. Biasa bang, masih ini. Oh ini ya, Windows R, kemudian tuh ada muncul apa gitu, tulis aja, ketik aja CMD. Itu muncul di layar ya. Nah, ya di search bisa juga di search. Nah, pertama kalian tuh harus tentuin dulu mau nyimpan foldernya itu di mana. Ya biasa di Windows itu kan ada biasanya D, E, F kan, ya D, E, F. Kalian tentuin dulu mau nyimpan di mana. Ya, kalau yang pakai Mac itu biasanya dokumen ya. Kalau yang pakai Mac bisa CD dokumen, CD docs, dokumen ya. Kemudian enter. Nah, yang pakai Windows kalian tentuin dulu. Coba kalian lihat di Explore-nya, kalian mau apa? Mau nyimpan di mana gitu. Folder folder pelajaran kita ini. Ya, kalau yang mau nyimpan di D, klik aja D titik 2 enter. Ya, kalau mau nyimpan di E berarti E titik 2 enter. Kalau F gitu juga F titik 2 enter. Nanti langsung masuk ke foldernya. Ya, coba dites ya. Bisa nggak? Kalau yang Windows gitu, kalau yang Windows, kalian mau misalnya, kalian udah lihat di Explorer, kalian mau nyimpan folder dari pelajaran kita ini misalnya di D. Tinggal ketik aja D titik 2, enter. D titik 2, enter. Itu yang Windows ya. Kalau yang mau simpan di E berarti E titik 2. Ya, kalau di F, F titik 2. Besar, besar. Lihat layaran nah. Ngoding harus lihat layaran nah. Kan ada di screen kan? F titik 2 ya kalau yang ini itu terserah ya. Gimana yang lain? Si Ricky, Hamdi, Atur, bisa nggak? Udah masuk nggak ke foldernya? Ada tulisan nggak bisa D titik 2 kalau udah masuk? Ada ya? Aikal bisa? Tulis aja. Aikal kayaknya F. Coba F titik 2. Titik 2 enter. Bisa nggak? Bentar ya. Ya udah itu. Terserah kalian mau pindah masukin kemana, I atau F terserah. Atau yang kalau yang ada di mau ke D boleh. Ya kalau udah ya kalau udah misalnya kalau di Windows biasanya tuh tulisannya D ini ya. Kalau yang D ya D gitu. Kalau udah masuk D kayak gitu berarti udah bisa ya. Baik. Nah kemudian kalian harus tahu terkait dengan perintah-perintah dari CMD. Ada namanya CD ya CD. CD itu namanya change directory. Ya, change directory itu maksudnya pindah ke folder. Ya, CD itu pindah ke folder. Ya, pindah ke suatu folder. Itu namanya CD. Change directory. Ya, baik. Kemudian ada lagi namanya MK, dir. MK dir itu maksudnya make directory. Make directory itu maksudnya ngebuat folder. Ya, ngebuat folder. Oke. Mungkin pertama kali kita buat folder dulu ya, buat folder pelajaran kita. Kita bisa mkdir, kemudian nama foldernya, misalnya belajar ngoding.
Ya. Coba coba semuanya buat mkdir belajar ngoding, belajar strip ngoding. Jangan spasi ya, strip ya. Bisa nggak? Bawah boleh, strip boleh. Udah. Kemudian enter. Ya, itu kalau udah balik ke D atau EF, itu berarti folder kalian sudah dibuat. Ya, cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihatnya, kalau yang pakai Mac itu bisa tekan LS, ngetik LS. Nih, LS. Kalau yang apa namanya? Yang Windows itu kalian ketik DIR, dir. Ya, dir. DIR, dir. Nih, DIR. Itu maksudnya ngelihat direktori kalian. Ya. Nah, itu muncul semua tuh, muncul semua folder yang ada. Nah, coba kalian pastikan ada nggak folder namanya belajar ngoding, belajar strip ngoding, ada nggak? Ki, Tur, Andi ada nggak? Dir, DIR, ini DIR. I ya, I bukan E. Nanti lagi. Ada nggak? Besok coba kalian cari. Ketika udah dir, kalian cari belajar ngoding. Ada muncul ya? Fatur ada nggak Fatur? Oh, Fatur keluar ya? Oh, yang mana? Ya cara buatnya mkdir. Ya, ini kan tulis boleh, anu boleh ya. Mkdir. Mkdir ini maksudnya apa? Kalau dari bahasa Inggris itu namanya make directory. Make directory itu maksudnya ngebuat folder. Directory itu folder ya. Ngebuat folder. Ya, jadi mkdir, kemudian nama foldernya. Ya, itu terserah, sebenarnya terserah. Cuma hari ini kita buat aja belajar ngoding gitu ya. Ya, nama foldernya belajar ngoding. Ya, setelah mkdir spasi nama folder, kalian enter. Ya, itu otomatis foldernya langsung kebuat di laptop kalian. Nah, kemudian cara tahu foldernya udah dibuat atau belum, kalau di Windows ketik aja dir gitu. Directory ya maksudnya ya. Nah, kalian ketik enter, itu muncul semua folder yang ada di yang kalian buka. Misalnya kalian bukanya tadi di E, itu muncul semua folder yang ada di E. Ya kalau F berarti muncul semua folder yang ada di F. Dan seterusnya ya kalau 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 D gitu juga. Nah, kalau yang pakai Mac bisa ya? Ada kan belajar ngoding ya. Oke. Kalau yang di Mac itu bukan dir ya. Kalau Mac itu pakai ls namanya. LS. Baik. Kemudian kemudian ini kan kita yang kalian dulu kan masih di folder, ya kalian ini masih di folder CA atau F atau D ya. Kalian mau pindah, kalian mau masuk ke folder belajar ngoding. Ya, kalian mau pindah ke folder belajar ngoding. Caranya gimana? Caranya CD belajar ngoding. Ya, CD belajar ngoding. CD spasi belajar ngoding atau CD spasi kalian ketik belajar, kalian tab itu biasa muncul tuh belajar ngoding. Ya, CD ini apa maksudnya? CD ini adalah change directory. Change directory itu maksudnya apa? Pindah folder ya. Pindah folder. Ya, ini maksudnya kita mau masuk ke folder yang ingin kita buat sesuatu di dalamnya gitu. Ya. CD belajar ngoding, kemudian kita enter. Nah, itu biasanya berubah di sini, jadinya belajar ngoding. Artinya apa? Kalian udah masuk ke folder belajar ngoding. Ada nggak? Udah masuk ya? Ada ya? Antum bisa ya, aman ya? Jadi udah paham ya? Maksud dari mkdir, maksud dari CD, maksud dari
Hadir tadi ya. Paham ya? Aman ya? Ada pertanyaan nggak di sini sampai sini? Paham ya? Baik. Kemudian kita buat lagi ya. Kita buat lagi folder. Gimana tadi buat folder? Mkdir. Ya, Mkdir belajar. Kita buat belajar HTML. Mkdir belajar strip HTML. Kita enter. Ya, kemudian masuk lagi ke foldernya. Ke belajar HTML. Caranya gimana? cd belajar HTML. Ya, kemudian enter. Oke, kalau udah ada tulisannya di sini belajar HTML, berarti kalian udah masuk ke folder belajar HTML. Ya, mungkin itu dulu yang kita pelajari dari CMD ya. Kita cuma pelajari 3 fungsi itu dulu, mkdir, cd, sama dir. Ya, otoib. Ada lagi cd. Misalnya ini, kalian salah masuk folder nih. Ya, mau balik ke folder ke belakang. Ya, mau balik ke folder sebelumnya. Ya, caranya gimana? Caranya cd spasi titik 2. Oke, titik-titik cd spasi titik-titik kalian enter itu kalian balik ke folder sebelumnya. Folder ke belakang ya. Folder ke belakangnya. Itu cd titik 2 cd spasi titik 2 titik 2. Paham ya? Nah, kalau mau masuk ke folder yang mau kita pelajari itu lagi tadi cd belajar HTML. Enter. Oke. Okay. Oke, udah ya. Udah masuk ya. Kalau ada tulisannya belajar HTML udah masuk berarti. Nah, kalau kalian udah download VS Code, ya download VS Code, itu coba ketik code spasi titik, code spasi titik, enter, langsung terbuka tuh HTML VS Code-nya. CODE spasi titik, enter, terbuka nggak? Yang lain kebuka nggak? Ah, apa problemnya? Iya. Ah, antum? Ini 8 ya? Caranya sebenarnya di downgrade sih. Haikal Haikal gitu juga. Sebenarnya ya gimana ya? Coba gini. Visual Studio Code. Visual Studio Code kemudian ke download gitu. Ke download, kemudian get previous versions ke bawah ini ki. Antum ketik version atau ngetik aja di sini version 1.67 sih kan. Nah, download version 1.67 ki yang di sini nih. Nih, yang di download di sini nih, X64 nih. Halo Ki. Ya bisa bisa Windows 7 gitu ya. Ketik aja masuk ke Visual Studio Code ya. Atau ini nih, anak kirim ke WhatsApp ya linknya. Ntar ya, ada problem terkait VS Code. Kenapa nggak bilang dari kemarin lagi? Aduh. Ntar ada kirim di ini ya, di grup ya. Ya. Hmm?
Nggak usah. Untuk yang nggak bisa VS Code aja. Taib. Michael lihat layarana kali. Ya. Kemudian yang di situ ada nih ya, ada namanya extension. Right click coba extension. Udah nggak Kal? Sebelah kiri. Nomor kotak extension. Kemudian tulis itu live server. Live server. Live server. Ya, kemudian install. Ada tulisan install, klik, ketik, tulis apa? Klik install. Ya. Udah bisa Gi? Udah bisa Gi? Live server. Nah, itu nama extensionnya, live server. Udah bisa downloadnya Gi? VS Code-nya udah bisa buka belum? Halo, halo. Belum ya? Kau download dulu kemudian install nanti ya. Itu nanti aja Ki. Lihat dulu sini ya. Nah, setelah kalian install, setelah udah install live server, coba di VS Code-nya itu kan ada tuh ya, tulisan belajar HTML ya. Kemudian coba di sampingnya itu ada namanya new file ya. Ada kan? Coba klik new file, tulis filenya, misalnya belajar.html. Belajar.html. Bisa? New file. Ya, belajar.html. Bisa kan? Ya, new file. Yang gambar tambah itu yang gambar super. Ya, tulis nama filenya belajar.html. Udah kan? Bentar ya. Bentar. Kemudian di VS Code itu kalian ketik tanda ini apa sih namanya? Tanda kurung gini tuh. Apa nih? Apa kita segala tag ya? Kurung siku ya? Tanda kurung siku itu ada tulisan tuh doc type. Ada nggak? Ada. Ya, kemudian ketik tab. Klik tab, tuh. Oh, bentar. Kok beda ya? Atau bentar. Bentar, ini kok beda nih? Atau itu doc.tms aja lah. Gini. Jadi di HTML, ya, ada namanya tag. Ya, tag itu bentuknya gini nih. Nih. Nah, itu tag namanya ya. Kurung siku, nama sesuatu, itu tag, kita sebut dengan tag. Ya. Jadi untuk awal belajar HTML, ya, yang harus kalian ketahui bahwasanya HTML itu dia codingannya itu dengan tag nanti, dengan tag gitu. Ya, dan si HTML ya itu tag paling atas, tag paling tinggi itu ada namanya tag HTML. Ya gini ya, tag HTML. Ya, buka kurung siku HTML.
Nah, itu tag yang paling tinggi. Parent-nya namanya. Kalau dari bahasa itunya parent. Ya, parent-nya itulah HTML. Apa fungsinya? Fungsinya nanti biar si browser tahu bahwasanya codingan ini adalah codingan HTML. Ya. Kemudian di dalam tag HTML itu punya dua parent tag lagi. Namanya adalah head dan satu lagi tag body. Ya. Head dan body. Nah, jadi ini struktur awal HTML tuh gini nih. Ya, struktur awal HTML tuh kayak gini. Ada HTML, ada head, ada body. Ya. Nah, di dalam head itu ada title. Title ya, title. Kalian bisa membuat titelnya misalnya apa? Belajar ngoding. Ya, belajar ngoding. Misalnya nih, kalian buat nih title belajar ngoding. Ya, di dalam tag head itu ada namanya tag title. Ya, belajar ngoding. Nah, kemudian gimana sih cara ngelihat hasil codingan kita? Cara ngelihat hasil codingan kita, coba kalian klik kanan. Ya, itu ada tulisan nanti open with live server. Ya, kalian klik itu. Itu langsung pindah ke browser kalian. Bentar ya. Nah, kalian klik kanan, ya klik kanan. Klik kanan di folder di apa di HTML-nya itu. Kemudian ada tulisannya di situ open with live server. Ya, open with live server. Kemudian klik itu langsung kebuka tuh ke Google. Biasanya Google ya. Ya. Kebuka nggak? Fatur, apa Riki? Oh ya, kalian belum ada ya. Fatur, terbuka nggak Fatur? Belum ada apa nih? Oh, belum download. Ki, udah bisa Ki? Riki? Halo Riki? Riki? Tes tes. Mana Riki nih? Udah bisa nggak? Coba ya tadi ya. Masuk ke folder tadi yang belajar HTML, kemudian ketik code spasi titik. Itu langsung terbuka ininya. Ya, kelihatan nggak layarannya? Kalian lihat layaran aja ya. Tulisan ini atau yang di sini tuh. Belajar ngoding atau apa terserah lah. Kalian mau tulis apapun boleh. Nah, kemudian kalau udah kayak gini, kalian klik kanan, ya klik kanan, kemudian open with live server. Ada tulisannya di situ. Kalau yang udah install live server biasanya ada. Klik yang di headnya apa di situ? Ada kan klik di headnya bisa. Klik di apa? Karena pas klik di headnya itu nggak keluar ya. Nggak masalah, klik di penting di tempat kerjaan itu. Kalian klik kanan di situ. Kalau apa? Kalau Mac biasanya diketik 2 kali deh, 2 jari. Ketik 2 jari. Ada tulisannya open with live server. Ya. Jadinya tuh ada di layar kanan, sebelah kanan. Ada di layar kanan. Kelihatan ya? Nah, kalau udah masuk ke live server, muncul kayak gini nanti nih. Nah, apa fungsinya? Misalnya nih, di sini ada tag HTML. HTML ini biar apa? Biar si browser tahu bahwasanya ini yang lagi kita kerjain itu adalah program HTML. Nah, jadi si HTML ini punya
parent atau punya tag yang paling tinggi, yaitu tag HTML, ya, yang udah kalian buat. Tag HTML dia itu punya tag paling tinggi. Nah, di dalam tag HTML dia punya dua tag, ada namanya head dan body, ya. Head ini fungsinya apa? Head ini, head ini fungsinya, head ini fungsinya adalah untuk misalnya untuk meta tag. Meta tag itu apa? Kayak misalnya untuk SEO. SEO itu search engine organization atau apa gitu, saya lupa. Optimization. Itu kalian nggak usah kalian tahu lah. Ya, cuma bilang aja. Fungsi head. Ya, fungsi head ini sebenarnya kalau untuk pemula itu nggak terlalu inilah. Kalian nggak terlalu ngambil pusing lah fungsi headnya. Penting kalian tahu fungsi head itu ada namanya title di dalam head. Ya, di dalam head itu ada title. Title belajar ngoding ya. Di sini ada kita tulis belajar ngoding. Ini munculnya di mana? Munculnya kalau kalian lihat di browser, ya, kalian lihat di browser kalian itu ada tuh di atas tuh. Nah, di atas ini ada tulisannya belajar ngoding. Ada nggak? Ada. Ya, ada ya. Ada kal? Di atas. Udah buka belum browsernya? Nah, ya, ada tulisan nggak di atas tuh belajar ngoding? Ada kan? Nah, itu fungsi head. Itu title belajar ngoding. Nah, di samping itu kan, ya, ada logo, ada bukan logo, icon. Ya, di samping tulisan belajar title, belajar ngoding itu ada icon kan. Nah, itu uh, kita bisa masukin icon di situ. Icon kita terserah mau masukin icon apa nanti. Cuman Ana nggak sekarang, Ana lupa sintaksnya. Nah, Ana nggak ngajarin itu sekarang, itu nanti aja. Itu belum terlalu penting lah untuk kita tahu. Ya, yang penting kalian tahu ini dulu. Di dalam tag head ini dulu. Untuk sekarang. Ya, di dalam tag head ada tag title. Ya, di dalam tag head ada tag title. Yang tag title ini, ya, title ini itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk yang ada di dalam browser kalian, itu yang di atas, di tab-nya itu. Ya, tulisan di tab-nya itu terserah ya. Kalian mau tulis apa? Belajar ngoding, misalnya belajar ngoding post team. Ya. Ya, keunggulan live server kalau kalian save itu langsung ngubah di sini nih. Ya, kalau kalian save Ctrl S itu langsung ngubah nih. Kalau apapun kan dulu. Misalnya kalian mau belajar ngoding post team atau belajar apa, itu langsung berubah tuh di tab-nya itu. Itulah kenapa Ana suruh kalian install live server. Ya, paham ya fungsi head ya? Paham semua? Paham ya? Yang lain paham nggak? Masih awal. Paham ya? Masih aman ya, nggak ini ya? Nah, kemudian ada namanya tag body. Tag body itu untuk apa? Tag body itu ya apa yang kita lihat di browser kita. Di dalam sini nih. Nah, itu fungsi tag body. Ya, semua yang ada di sini itu adalah tag body. Ya. Nah, jadi nanti kita mainin codingan kita itu adalah di dalam body. Ya. Codingan kita ya untuk kita tampilin semua yang ada di browser itu di dalam tag body ini. Ya, semua codingan kita tuh di tag body. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Oke. Kemudian tag yang paling umum dipelajari di awal itu ada namanya tag H1. Ya, tag H1. Apa sih tag H1? Kalau kalian tulis misalnya H1, belajar ngoding misalnya. Ya, kalian save, itu bakal muncul di layar belajar ngoding. Bakal muncul di layar kalian belajar ngoding. Ya, H1 belajar ngoding itu bakal muncul di layar tuh belajar ngoding. Ya. Bisa nggak? Muncul ya? Muncul ya? Nah, kalian bisa tahu nanti fungsi H1 apa kalau kalian Anda sebutkan di H2.
Ya, H. Kemudian ada H2. Ya, H2 belajar, kalian buat lagi ya di bawah H2, belajar ngoding. Kalian spasi, kalian save, itu bukan muncul. Nah, ada perbedaannya di situ ya. Ya, kelihatan di layar anak ada perbedaan antara H1 dan H2. Ya. Perbedaan apa? Perbedaan dari segi size-nya, dari segi ukurannya. Ya. H1 itu biasanya dipakai untuk judul besar. Judul besar. H2 itu bisa judul kecil lah ya misalnya. Paham ya? Misalnya kalau kalian buat skripsi. Ya, tulisan misalnya tulisan bab 1 pendahuluan. Nah, itu biasanya pakai H1. Bab 1 pendahuluan. Di bawah bab 1 pendahuluan kan misalnya ada misalnya satu titik misalnya apa bab 1 tuh. Misalnya latar belakang. Nah, tulisan latar belakang itu biasanya pakai H2. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Dia di sini ada sampai H6 ya. Ada sampai H6. H2, H3, H4, ya, H5, dan satu lagi H6. Ya. Nah ini perbedaannya nih kalau kalian lihat di layar. Ya. Ya, cuma sampai H6. Dan ini sebenarnya nanti di dalam ngoding itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Kalian mau pakai yang tulisan kecil, kalian pakai H4, H3 itu nggak berpengaruh. Kenapa? Karena nanti ada namanya CSS. CSS untuk apa? Untuk nge-styling tulisan kita. Ya, jadi sebenarnya ini nggak berpengaruh. Kalian mau judul besar, kalian pakai H6, H2, itu nggak seberapa pengaruh. Dari segi codingan ya, dari segi codingan. Tapi kalau dari segi SEO, ini sangat berpengaruh. Ya. SEO itu apa sih? SEO itu website kalian ketika diketik di Google. Nah, kalau SEO-nya bagus, itu biasanya website kalian itu paling pertama muncul. Ya, ya kan? Coba kalian misalnya ngetik website apa gitu. Itu kan ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu dari mana sih Google tahu? Itu dari SEO-nya, uh, dari apa? SEO website kita, kemudian dari segi kecepatan website kita dan lain sebagainya. Ya, cuma itu kalian nggak perlu tahu itu dulu ya. Yang penting kalian tahu, paham dulu ya. H1 sampai H6 ini fungsinya apa ya? Paham ya? Cuman tulisan doang. H1, H6. Itu yang kita untuk membuat bacaannya yang di tengah, di samping kiri, itu di CSS nanti kan ya? Ya benar. Untuk HTML cuma tahu ini dulu. HTML itu kalian nggak perlu latihan lah. Kalian cuma tahu tag-tagnya dulu. Nah nanti latihan itu ketika kita udah belajar yang namanya CSS. Itu baru banyak latihan nanti. Itu baru nguras otak sedikit lah. Kalau sekarang ini masih mudah kali. Oke. Ada namanya tag P. Tag P. Tag P ini tag body namanya. Nah, ini biasanya untuk tulisan kayak deskripsi dan lain sebagainya. Nah, untuk tulisan itu sebenarnya ada segini nih. Ada 7. Ada 7 tag yang bisa kalian pakai untuk nulis. Ya, ada 7 tag yang bisa kalian pakai untuk nulis. Itu terserah. Ya, terserah kalian mau nulis apapun gitu. Ya, kalian bisa pakai 7 tag ini, H1, H2, H3, H4, H5, H6 dan P. Ya, ini untuk nulis ya, khusus untuk nulis. Paham semuanya? Enggak. Iya. Paham nggak? Ada yang nggak paham? Ya. Type ini untuk nulis ya. Ini untuk nulis. Nah, ada lagi namanya tag BR.
BR itu apa? Ngebreak. Kalian apa nih? Aman bang. Oke. Oh, 15 menit lagi nih ini. Ada namanya tag BR. Yang tag BR tuh gini, BR. Nah, dia nggak ada ini. BR apa namanya? Slash ya. Slash tutup ini. Nggak perlu spasi boleh juga, terserah. Ya kemudian kalian save. Nah, itu tulisannya jadi ke bawah. Ya, fungsinya apa? Fungsinya untuk ngebreak tulisan kalian. Buat alinea baru ya, buat tulisan ke alinea baru. Ya, tulisannya jadi alinea baru. Gitu. Paham ya? Coba kalian save muncul gitu ya. Itu fungsi BR, itu fungsi tag BR ke bawah. Nah, sebenarnya BR ini jarang dipakai ya. Jarang dipakai. BR ini jarang dipakai karena kenapa? Kenapa BR ini jarang dipakai ya? Kalau kalian misalnya mau nulis kalau kalian misalnya mau nulis ke alinea baru, kalian bisa buat gini aja kan. P belajar, di bawahnya ada lagi P ngoding. Ya kan bisa ya. Sama aja nih hasilnya. Sama aja ya. Cuman bedanya ada margin sedikit ke bawah. Urusan margin nanti tuh. Nanti kita pelajari di CSS. Ya. Kalian bisa pakai cara gini, cara BR gini, atau kalau mau ini ya gini aja dua gini, gitu. Buat tag P di atas sama tag P di bawah. Hasilnya sama aja, belajar ngoding. Kalau yang BR dia shift enter kalau di Word, shift enter. Tapi kalau yang kita pasang P itu memang enter. Maka memang ada nanti. Boleh. BR tuh ngebreak maksudnya, ngebreak ke bawah. Yang ngebreak. BR tuh break bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya. Ya paham ya, ini tulisannya nih. Berarti kalian bisa pakai tulisan dari 7 tag. Ya cuma ini yang tulisan 7 tag ini. H1, H2, H3, H4, H5, H6 dan P. Ya, ini khusus untuk tulisan. Khusus untuk tulisan. Oke. Bentar. Image kayaknya besok aja ya. Kita hanya fokus ke tulisan. Oke. Kemudian ada lagi namanya tag div. Tag div. Div. Div ini apa? Kalau kalian save itu nggak ada apa-apa. Kalau kalian save itu nggak ada apa-apa. Div ini sebenarnya dia pembungkus ya. Dia pembungkus dari sebuah tag. Ya, div. Div ini untuk ngebungkus doang sebenarnya. Dia tuh kayak kotak lihat div ini. Walaupun di sini nggak kelihatan ya. Kalau mau kalian buat kelihatan jadi gini. Ini intermezzo aja ya. Bentar, border. Ini anak buat gini fungsinya untuk biar kalian tahu apa itu div aja. Nah itu, ada kelihatan ya di layar Ana. Itu ada kotak bulat di situ. Nah itulah div. Ya. Div ini fungsinya untuk apa? Untuk ada kotak di situ ya, kotak bulat lagi. Maksudnya kotak, ini ada kotak bulat tuh logis kan? Ada kotak ya, ada kotak warna hitam di situ ya. Nah itu itulah fungsi div. Div itu dia sebenarnya ngebungkus sebuah tag, ngebungkus sebuah tag. Nah div ini nanti bakal dipakai ketika kalian udah belajar CSS. Fungsinya apa? Misalnya kalian mau buat tulisannya kan ini nih, tulisan di bawah belajar ngoding itu kan ke bawah semua ya. Ya, kalian mau buat tagnya tuh tulisannya mau kiri dan kanan. Itu kalian bisa gunain namanya div untuk ngebungkus itu. Nanti kalian styling di divnya itu. Ya, fungsi div itu sebenarnya itu aja. Cuman untuk ngebungkus aja. Ngebungkus. Sekarang mungkin masih belum paham lah apa fungsi div karena memang belum terlalu dipakai.
Kalau di Word itu set. Enggak bukan. Div itu untuk nge-styling aja sebenarnya, untuk membuat konten kalian lebih menarik. Ya, untuk kalian misalnya mau buat tulisannya, kalau kalian lihat ya tulisannya ini H1, H2, H3, H4, H5, H6 itu ke bawah ya semuanya ya, ke bawah semuanya ya. Kalian membuat tulisannya belajar ngoding kiri dan kanan misalnya. Ya, gimana caranya? Kalian bisa gunain tag div. Kemudian kalian styling sedikit nih ya. Anak buka dulu di sini ya. Misalnya. Bentar ya. Berapa menit lagi? Nah itu ada ya tulisannya kiri kanan ya. Nah itu fungsi div sebentar ya untuk eh, nge ngebungkus si H1 dan H2. Biar kedudukan H1 dan H2 itu sama nanti jadinya. Ya. Nah, apa fungsi ini? Ini tuh nih kalian kalian ini dulu lah ya. Jangan dipikirin dulu ini apa gitu. Itu nanti di CSS. Penting kalian tahu dulu apa itu div. Apa itu div? Div itu untuk ngebungkus. Intinya itulah, dia untuk ngebungkus tag-tag yang lain. Tag-tag yang lain. Ada sebenarnya tag yang lain yang fungsinya itu sama kayak div. Ya, ada. Yang namanya misalnya main. Ada banyak ya, ada main. Gitu juga. Ada namanya section. Gitu juga. Ada main, ada section, ada div. Tiga ini dulu yang harus kalian tahu. Ini fungsinya untuk ngebungkus konten-konten yang lain. Nggak mesti membungkus H1 H2 aja, semua. Bisa jadi div dia dibungkus oleh div. Ya. Biasanya kalau codingan yang udah ribet itu ada banyak div di dalam. Di dalam div ada div. Di dalam div ada div lagi. Oke. Nah, main dan section itu biasanya dia sebagai container. Container itu maksudnya apa? Pembungkus yang paling luar. Ya, pembungkus yang paling luar. Ya, biasanya orang itu bakal ngoding tuh gini deh caranya, cara ngodingnya. Nah, nih, dia gini, ya. Main itu biasanya paling luar. Di setelah body itu ada main biasanya. Setelah body itu ada main. Yang jarang orang ngoding setelah body langsung H1, H2, H3 dan lain sebagainya atau div jarang. Dia sebagai pembungkus paling luar. Fungsinya untuk apa? Lagi-lagi fungsinya untuk SEO. Sebenarnya fungsinya ini nggak terlalu berpengaruh terhadap konten, tapi dia berpengaruh terhadap apa? Terhadap si Google-nya itu, SEO Google-nya, ya. Hmm? Search Engine Optimization. Tanya enggak tuh. Pokoknya SEO itu lah. Ya fungsi main ini ya. Sebenarnya kalau dari konten itu nggak berpengaruh sedikit pun nggak berpengaruh. Sedikit pun nggak berpengaruh. Cuman dia lebih berpengaruh terhadap si Google-nya itu. Ya, ada lagi nama section. Ya, section juga fungsinya sama kayak main. Ya, biasanya biasanya codingan itu dibungkus tuh kayak gini biasanya. Ya. Nih gini. Hasilnya sama. Sama ya hasilnya ya. Ya. Biasanya setelah body itu ada main. Ya, setelah main itu ada section. Ya. Nah, ada section. Atau biasanya kalau codingan orang ya di websitenya itu ada header. Ada headernya. Bisa kalian pakai tag namanya header. Gitu ya. Ini fungsinya sama juga dengan div tadi. Ada juga namanya tag nav. Fungsinya apa sama juga. Dia sebagai nge-wrapper. Ya, tujuannya apa? Beda-beda aja. Kalau nav ini untuk navbar. Navbar itu biasanya kalau kalian lihat di website orang itu ada di paling atas ya. Biar nggak pusing. Oke, ini ya itu nama kasih tahu itu. Jangan Oke, kita buka ya. Misalnya apa ya? Misal apa ya? Sahih misalnya.
Mana sih Sahih? Nah, Sahih dong. nih nih, nggak ada ya, nggak ada Sahih. Kenapa? SEO-nya jelek berarti. SH lah. Ini lantas biji. Ini sana. Mana? Nggak ada ya. SEO-nya jelek. Airku. Nah ini, saya tadi Sahih ya. Ya betul Sahih tadi ya, nggak muncul ya. Itu apa? SEO-nya masih nggak bagus. Nah itu nggak tahu kita. Nah ini nih, ini biasanya disebut dengan navbar nih. Ini yang atas ini. Navbar. Ini yang atas ini. Nah ini biasanya dibungkus dengan tag namanya nav. Ya, biasanya dia sering dibungkus atas itu kan header ya, kepala ya, header. Ini biasanya dia dibungkusnya tuh gini. Header, di dalam header ada navbar. Nah gini bungkusannya. Di dalam navbar misalnya kalian membuat apa? Di dalam navbar tuh ada H1 misalnya belajar ngoding. Nah gini pembungkusnya tuh gini. Ya ini pembungkus untuk header. Ya tujuannya pas hasilnya sama aja. Hasilnya sama aja. Nggak kalian bungkus gini juga bisa sebenarnya. Ya. Tapi untuk apa? Untuk codingannya tuh lebih rapi. Codingannya tuh lebih rapi. Diinfeksikan kedua. Ya siap saya. Ntar gitu saya. 4 menit lagi ya. Itulah waktu Oke. Ini kayaknya agak rumit Ustaz ini. Ya. Nah, apa itu HTML? HTML itu yang di sini nih, kalau kalian lihat nih. Ini nih HTML. Nih kan tadi yang Anda bilang ya. Ada tag HTML, ada tag head, ada tag body. Nih ya. Ini HTML yang kita pelajari tadi, HTML. Ya, kalian nggak usah pusing apa itu lang, apa itu kelas dan lain sebagainya itu nanti aja. Penting yang kita udah pahami apa tadi? Dalam HTML ada head, ada body. Ya, head itu apa? Head itu yang udah di atas ini nih. Menceritakan kebenaran. Apa tadi? Menceritakan kebenarannya apa? Dalam title sini ya. Ada title. Nih, menceritakan kebenaran saya dan kok. Misalnya kita mau ubah bisa aja sih. Mau nge-hack misalnya. Hello. Berubah ya, hello. Di atas ini. Ya, cuman nggak berpengaruh terhadap bahasa Sahih. Kalau kita refresh bakal ngerubah lagi. Bakal berubah lagi. Ya, baru. Hack kita aja biar kita senang gitu ya, paham ya semuanya ya. Penting yang udah kita pelajari apa tadi, di dalam tag HTML ada tag head ya, di dalam head ada title ya, kemudian kemudian ada lagi tag namanya tag body. Di dalam tag body itu kalau kita buka tag body nih di Sahih kita nih ada div ya, ada nav yang tadi. Nah ini pembungkusnya nih. Nih kalian nggak usah pusing dulu apa itu scriptnya. Ini aja nih. Div. Nah inilah pembungkus namanya nih. Ya, ini nih. Oh ya ada A ya, A itu nanti lah. Ini namanya wrapper, pembungkus. Ini. Nah kan betul ya, kalau yang kayak Anda bilang tadi, kalau websitenya udah ribet, itu biasanya dalam div ada div, dalam div ada div, dalam div ada div. Nih ada lagi nih. Ya. Nih. Ada ya. Ini di sini ada banyak nih. Ya, itu fungsi div. Sekarang memang kalian belum terlalu terbuka apa itu fungsi div. Nanti kalau udah kalian pelajari CSS baru lebih terbuka apa itu fungsi div. Lebih tahu, lebih paham maksudnya div itu, kegunaan div. Ya sekarang itu kalian cuma paham itu ya, nggak terlalu bebanin kalian apa itu div atau ini. Penting kalian tahu tag-tagnya aja dulu. Ada tag yang udah kita pelajari apa sekarang? Ada tag main, ada tag header, ada tag nav, ada tag H1, H2, H3, H4, H5, H6, dan tag P. Ya, tag P ada satu lagi tag BR, break. Nah, ini dulu. Ada tag div satu lagi. Ya, ini yang kita pelajari sekarang. Ya. Paham ya? Inilah HTML. Nggak terlalu ribet. Inilah HTML. Belum selesai sih, masih banyak tag lagi. Ada tag image, ya, cara ngambil image. Ada tag nanti tag video, ada tag anchor A untuk pindah dari satu website ke website yang lain, atau page ke page yang lain, itu tag A namanya.
ada tag UL, unordered list dan lain sebagainya, ya. Tapi karena waktu Habis. waktu juga udah habis, Habis. Ya. iya, kayak berhubung dengan waktu yang udah habis, ya mungkin ini dulu. Kirim aja tak jual foto ini. Tentu, Enggak. tentu. Tapi kayaknya bisa. Hmm? Ya, screenshot. Yang disambung. Ya, dulu ya.